Jauh sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, para perempuan yang mencintai tanah air menandai awal mula perjuangan mereka di Indonesia dengan menyelenggarakan Kongres Perempuan Indonesia yang diselenggarakan pada tanggal 22 sampai 25 Desember 1928 di Yogyakarta. 25 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang menyatakan 22 Desember sebagai Hari Ibu Nasional. Ketika 22 Desember diperingati sebagai Hari Ibu Nasional, kita tidak mengabaikan sosok kuat yang bersinar dalam pribadi seorang ibu. Pada dirinya, ibu menjadi penanda bahwa ia adalah perempuan yang memiliki daya perempuan yang mengandungi daya juang yang besar dalam perjuangannya, perempuan yang memiliki hasrat untuk berdaya dan berkarya melalui batasannya, perempuan yang mencatat sejarah hingga kehidupan manusia, perempuan yang menguasai dan hidup berdasarkan yang menolak hakikat, yang menisbatkan dirinya sekadar sebagai hiasan, sebagai yang wani ditata, yang bisa diatur atau yang lemah. Syukur dan pujian kepada Allah yang memberikan hal itu sebagai citra kita dari untuk martabat dan mulia. Engkau hadir dengan warnamu yang indah, ya kekasih hati kami, sebagai ibu, istri, nenek, saudara perempuan, sobat, rekan perjalanan dan rekan pelayanan bagi kami semua. Terima kasih untuk kehadiranmu yang membawa makna dalam hidup kami. Selamat hari Minggu. Ibadah hari ini membawa kita dalam perenungan Minggu sesudah Natal, sekaligus mengingat rayakan kehadiran perempuan sebagai ibu, saudara, sobat, dan pelayan Tuhan di Hari Ibu yang diperingati pada hari Selasa, tanggal 22 Desember. Tema ibadah hari ini adalah doa dan nyanyian hidup. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah saat ini akan dilayani oleh Pendeta Debbie Kalangi Tohata. Ajakan beribadah. Kita yang mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Allah. Marilah kita berdiri dan memuji Tuhan dengan menyanyikan selamanya.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tabiskan ibadah pada saat ini. Pertolongan kita ialah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nats pembimbing dari kitab 1 Tawarik pasal 16 ayat 9 menyatakan, bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Doa hari ini. Mari saudaraku, kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, di hari Minggu Advent keempat ini, Engkau hadir sebagai Sang Damai. Kami mengingat dan mendoakan para perempuan yang kehilangan kedamaian karena tekanan dari keluarga atau masyarakat. Mereka rindu dipanggil ibu, tetapi kami bersikap tidak adil dan memojokkan mereka. Sebagaimana seorang perempuan yang tidak akan melupakan bayinya dan yang menyayangi anak dari kandungannya. Terima kasih ya Allah yang tidak pernah melupakan kami. Engkau melindungi kami dalam rengkuhan-Mu. Maka dalam iman kepada Kristus kami meyakini bahwa kami mengingat dan mendoakan para istri dan suami dalam rumah tangga Kristiani yang mereka tapaki, termasuk anak-anak yang bergumul karena relasi orang tuanya yang tidak harmonis. Sebagaimana penulis kitab Ulangan memberikan kesaksian bahwa Engkau laksana induk Raja Wali yang menggoyang bangkitkan isi sarang, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayap, menampung seekor, dan mendukungnya di atas kapaknya. Demikianlah kami bersyukur karena Engkau ya Tuhan, yang telah menuntun dan melindungi kami. Maka dalam iman kepada Kristus kami percaya bahwa kami mengingat dan mendoakan keluarga-keluarga yang bertumpu pada kebaikan Allah, terlebih khusus dalam masa pandemi yang menimbulkan duka cita, kekhawatiran, kesepian, bahkan putus asa. Bagi para orang tua lanjut usia dan anak-anak merindukan sentuhan kasih dan persekutuan. Sebagaimana Engkau berkata bahwa seperti seorang yang dihibur ibunya, demikianlah aku ini akan menghibur kamu. Kamu akan dihibur di Yerusalem.
Maka dalam iman kepada Kristus kami meyakini bahwa kami mengingat dan berdoa bagi mereka yang mengalami penindasan, bagi sesama yang menderita akibat tidak kekerasan dan kejahatan yang menghilangkan nyawa manusia, bagi mereka yang dijauhkan dari persekutuan karena kekerasan hati kita, akibat pemikiran kita yang eksklusif dan mementingkan diri sendiri. Sebagaimana Paulus bersaksi bahwa Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Maka dalam iman kepada Kristus kami meyakini bahwa Jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari paduan suara Pelkat PKP Harapan Indah.
Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, namun sebelumnya marilah kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Dalam segala kerendahan hati kami datang pada Tuhan, di mana saat ini kami hendak membaca dan mendengarkan firman-Mu. Bimbing kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, di dalam kami membaca dan mendengarkan firman-Mu, sehingga kami dapat mengerti, memahami, dan melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Bersabdalah kepada kami ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu telah sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Matius 2 ayat 19 sampai dengan 23 yang menyatakan, kembali dari Mesir. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya, dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes, ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasehati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat, silakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu persis bahwa Allah selalu bekerja dalam rencananya. Jadi Allah juga tidak ingin agar rencananya itu gagal. Bagaimanapun usaha manusia yang mungkin tidak suka dan senang dengan Allah terhadap segala rencana-rencananya dan berusaha mengagalkannya, tentu kita tahu bahwa tidak akan pernah bisa. Karena apa yang sudah menjadi rencananya itu pasti terlaksana. Dan dia akan mempersiapkan setiap orang yang berkenan kepadanya, yang dia yakini, ya, yang menurut Allah inilah orang yang tepat. Mungkin tidak tepat menurut kita, tapi tepat menurut Allah. Dan tentu lewat orang-orang yang demikian Allah bekerja untuk mewujudkan rencana-rencananya. Bagaimana para nabi juga telah menubuatkan tentang peristiwa kelahiran Yesus Kristus. Bagaimana perjalanan kehidupan bangsa Israel pada masa lalu, dan ketika kita membaca bacaan ini seakan-akan kita dibawa untuk kembali mengenang apa yang pernah terjadi dengan bangsa Israel ketika mereka ada di Mesir, lalu mereka harus keluar dari Mesir. Lalu kita kemudian melihat bacaan saat ini ketika malaikat menyuruh Yusuf untuk membawa istrinya Maria bersama dengan Yesus
lari ke Mesir, untuk dibawa ke Mesir. Karena apa? Jelas bahwa Herodes ketika mendengar dari orang Majus yang datang kepadanya dan mengatakan bahwa mereka akan menyembah seorang yang akan dilahirkan, seorang Yahudi dan dianggap sebagai seorang raja. Tentu sebagai seorang raja yang memimpin saat itu, Bapak Ibu, pasti kaget. Raja siapa lagi? Adakah raja yang lain kok saya tidak tahu? Dan memang dalam percakapan, kalau kita ikuti bacaan ini dari Matius pasal 2, bagaimana Herodes katakan kepada orang Majus, nanti kalau kamu sudah bertemu dengannya, tolong kamu pulang dan kembali lagi ke sini. Sampaikan kepadaku, aku juga ingin menyembahnya. Kalau mau ikuti manusianya, bisa saja rencana ini gagal. Tapi tadi saya sudah katakan di awal, Allah tidak mau agar rencananya itu gagal. Bagaimanapun lihainya manusia. Manusia kan ciptaan Allah. Allah tahu persis apa yang akan dia lakukan. Dan bagaimana pikiran manusia itu. Tapi Allah biarkan itu berjalan. Tapi ada caranya. Makanya melalui malaikat Allah sampaikan kepada mereka, kepada orang Majus untuk tidak kembali lagi kepada Herodes dan menyampaikannya. Alhasil, saya sedikit bercerita, kilas balik ke belakang, Bapak Ibu Saudara, bagaimana Herodes reaksi Herodes ketika dia tahu bahwa dia telah diberdaya oleh orang-orang Majus. Yang terjadi di ayat sebelumnya dari bacaan kita, dia membuat suatu ultimatum, dia mengeluarkan suatu perintah bahwa anak-anak yang berada atau berumur 2 tahun ke bawah, ya, itu hendak dibunuh. Dan itu berarti Yesus ada termasuk anak-anak yang hendak dibunuh itu. Karena memang tujuannya adalah untuk Yesus. Dan kita tahu Bapak Ibu, kembali lagi malaikat sampaikan itu kepada Yusuf. Pergi ke Mesir. Dan mereka berada di Mesir sekian lama sampai kemudian Herodes mati. Atas juga seizin Tuhan Allah, mereka kembali lagi. Dan dikatakan dalam bacaan kita ini, ayat 23, setibanya di sana ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Jadi kita bisa lihat Bapak Ibu, bagaimana kronologisnya, bagaimana cara Tuhan mengatur sedemikian, Allah mengatur sedemikian, itu begitu indah. Dan itu pasti terjadi. Dan kita beberapa hari yang lalu kan sudah merayakan hari kelahiran Yesus. Dan peristiwa itu tetap akan membawa kita untuk mengenang kembali bagaimana cerita-cerita di masa lalu itu begitu memengaruhi kehidupan kita pada masa kini. Bagaimana Kristus hadir dalam kehidupan ini, bagaimana dia juga sudah ditolak dari sejak awalnya. Tapi kasih Kristus tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya sampai hari ini. Dan mengapa kita harus selalu di peristiwa Natal ini kembali kita diajak untuk mengenang kembali cerita-cerita yang lalu, peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lampau, yang membawa kita untuk hadir di dalamnya, untuk kembali ikut merasakan. Bapak Ibu, kisah Natal ini kita akan membicarakannya 1 tahun sekali nih. Di bulan Desember kita akan bicarakan secara khusus. Oleh karena itu penting bagi kita untuk betul-betul memaknai apa sih makna Natal yang sesungguhnya bagi kita. Dan kalau kita ditanya apa makna Natalnya, kenapa Yesus harus hadir dalam kehidupan dunia ini? Dia raja di atas segala raja, tapi dia harus hadir dalam kehidupan dunia ini. Jawabannya cuma satu Bapak Ibu Saudara, karena kasihnya. Kasihnya yang begitu besar terhadap umat ciptaannya. Kasihnya itu merengkuh semua orang tidak terkecuali. Bukan lalu kita mengatakan, oh kasih Kristus hanya buat kita orang Kristen. Tidak Bapak Ibu. Kasih Kristus itu merengkuh semua orang, siapapun dia. Dan itulah yang membuat kita begitu meyakini dengan sungguh bahwa iya ya, kasihnya luar biasa. Dia mengajarkan nilai-nilai yang harusnya kita terapkan dalam kehidupan kita saat ini. Kita mengingat setiap tahun kita merayakan Natal, setiap tahun kita berbicara tentang kelahiran Kristus. Setiap tahun di akhir Desember ini kita bicara, di bulan Desember itu kita bicara tentang kebaikan dan kasih Kristus. Lalu apa yang akan kita lakukan setelah itu? Berarti kan ada hal yang harus kita lakukan. Dalam bacaan ini
Yesus akan menjalani kehidupannya bersama dengan kedua orang tuanya Maria dan Yusuf. Sama dengan kita. Ketika kita sudah menerima kasih Kristus dalam kehidupan kita, apa yang mau kita lakukan ke depan? Apakah cuma sekedar mengenang? Apakah cuma sekedar mengingat? Lalu menjadikan itu sebuah cerita? Cerita yang hanya biasa saja? Saya rasa tidak, Bapak Ibu. Cerita itu penuh makna. Dan dalam kehidupan kita, kita memang harus bercerita. Membagi itu berulang-ulang kali kepada anak cucu kita. Supaya mereka tahu bagaimana Kristus sangat mengasihi hidup mereka. Dan bagaimana Kristus sangat peduli dengan mereka. Dan itulah yang membuat kita sungguh berbahagia. Berbahagia sebagai apa? Berbahagia juga sebagai seorang ibu secara khusus. Karena kita sedang memperingati Hari Ibu yang jatuh pada tanggal 22 Desember yang lalu. Sehingga tata ibadah kita pada hari ini menggunakan tata ibadah Hari Ibu. Bagaimana kasih Kristus itu juga merengkuh para ibu. Kita bukan wanita-wanita yang hebat, kita bukan ibu-ibu yang sempurna, kita punya kelemahan, kita juga melakukan banyak hal yang salah dalam kehidupan kita. Tapi karena kasih Kristus merengkuh kita, membuat kita kembali untuk diingatkan bagaimana kita menerapkan kasih itu yang kita nyatakan kepada suami, kepada anak-anak, kepada orang-orang di sekitar kita. Tadi saya bilang kita bukan ibu yang sempurna. Karena seringkali kita bisa juga mengomel, kita juga bisa bersungut-sungut dengan kehidupan yang kita jalani. Sungut-sungut karena suami yang begini, anak-anak yang begini, belum lagi kebutuhan hidup rumah tangga. Dan kita harus mengelola semuanya itu dalam pikiran kita. Lihat suami, lihat anak-anak, mohon maaf ya bagi bapak-bapak. Tapi itu yang harus dilakukan, idealnya seorang ibu seperti itu. Dia harus bangun lebih awal untuk menyiapkan segala sesuatu. Dia harus bisa bekerja sama dengan suami dan juga anak-anaknya. Di dalam kelemahannya dia harus tampil sebagai seorang wanita, seorang ibu yang kuat. Walaupun dia sendiri sebenarnya sakit, walaupun dia sendiri sebenarnya juga lemah, tapi dia harus berdiri sebagai seorang yang kuat, menjadi penyemangat bagi suami dan anak-anaknya. Dia harus memiliki peran ganda dalam hidupnya. Artinya banyak hal yang dia lakukan. Dia sendiri tapi dia mengerjakan banyak hal. Dan sebagai seorang ibu saya yakin kita patut bersyukur. Seorang Maria, ya, dia menyimpan segala itu, apa yang tidak pernah dia pikirkan dan bayangkan dalam hatinya. Dan dia serahkan semuanya pada Tuhan. Dia seorang wanita yang ideal, seorang perempuan yang ideal, yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan saya yakin kita pun ingin seperti Maria, memiliki sikap dan sifat yang lemah lembut. Dan itulah ibu-ibu secara khusus, sekali lagi kita bukan ibu yang sempurna. Tapi kita belajar untuk menjadi orang yang sempurna. Sempurna di mata siapa? Selain di mata Tuhan, sempurna di mata suami dan juga anak-anak. Kita tidak melihat Tuhan, tapi kita bisa melihat itu dalam kehidupan rumah tangga kita masing-masing, khususnya sebagai seorang ibu. Kristus hadir untuk membawa perdamaian. Kristus hadir untuk memberikan sukacita. Kristus hadir untuk merengkuh semua kita yang berada dalam kelemahan, dalam pergumulan, dalam berbagai kehidupan kita yang kita jalani saat ini. Dan itulah yang mau kita tunjukkan. Bagaimana kita mau membagikan kasih Kristus itu. Jadi tidak hanya memang berbeda ya Natal kali ini, kita sudah lakukan di rumah, kita juga ada yang ke gereja, tapi ada juga yang di rumah. Beda dengan tahun-tahun yang sebelumnya, tapi tidak mengapa, sukacita itu tetap ada, kebahagiaan itu tetap ada, dan kita bersyukur atasnya. Jadi marilah Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, penuh dengan sukacita kita memuliakan Tuhan, kita bernyanyi, kita berdendang, kita bersenandung, mengekspresikan betapa kita mengasihi dan mencintai Tuhan. Meskipun untuk melewati tahun ini memasuki tahun yang baru nanti, kita memang tidak tahu apa yang akan terjadi. Apakah pandemi ini akan berakhir ataukah masih berlanjut? Kita serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Kita minta kekuatan Tuhan,
Kita minta agar Tuhan selalu berjalan bersama dengan kita, merengkuh kehidupan keluarga kita, memegang kita, menggendong kita, dan kita menjalani hari-hari kita bersama dengan Tuhan. Berpeganglah tangan, bergandengan tangan, di antara kita keluarga demi keluarga, dan marilah kita menatap terus ke depan. Ada Kristus yang dengan kasih-Nya yang tidak pernah berkesudahan itu akan berjalan bersama dengan kita. Sebab Allah punya rencana yang indah bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Percayalah itu Bapak, Ibu, Saudara. Allah punya rencana yang sangat indah bagi kita. Kita hanya cukup satu saja. Percayalah dan imanilah setiap firman Tuhan dalam hidupmu. Dan lakukanlah segala sesuatu sesuai dan seturut dengan kehendak Allah. Maka kita akan melihat mujizat Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita. Selamat Hari Ibu bagi ibu-ibu sekalian. Jadilah ibu-ibu pembawa kasih, pembawa damai dalam kehidupan keluarga dan juga dalam kehidupan sesama. Tuhan memberkati ibu-ibu, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri dan bersama kita akan mengikrarkan pengakuan iman percaya kita dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat silakan duduk. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari Bapak Ibu Saudara, kita persiapkan hati kita datang pada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami haturkan kepadamu ya Bapa, ketika Engkau memperkenankan kami untuk membaca dan mendengarkan akan firman-Mu. Ajar kami untuk tidak hanya mendengar, tapi jadikanlah kami sebagai pelaku-pelaku firman-Mu yang setia di dalam kehidupan kami, baik dalam perkataan maupun dalam tindakan kami. Kami bersyukur bahwa sampai saat ini Engkau masih menuntun kehidupan kami. Kami boleh melewati hari demi hari di masa-masa tersulit, masa pandemi COVID-19 ini. Tapi kami selalu percaya, di dalam kelemahan kami, di dalam keterpurukan kami, di dalam kesulitan kami, Tuhan selalu menggendong kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau ada terus bersama dengan kami. Kasih-Mu itulah yang memberikan kami kekuatan, pengharapan, dan penghiburan dalam menapaki hari-hari kami. Di dalam sepanjang tahun ini, kami bergumul dengan pekerjaan kami. Kami kehilangan pekerjaan, kami kehilangan orang-orang yang kami kasihi dan kami cintai. Kami juga bergumul dengan masalah-masalah ekonomi, pekerjaan kami, kehidupan anak-anak, banyak hal ya Tuhan. Namun kalau kami boleh ada sampai saat ini, itu semua karena kekuatan yang Tuhan anugerahkan. Ajar kami untuk senantiasa bersyukur dalam segala hal. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah kebahagiaan dan sukacita Natal yang telah kami ingat rayakan, kami selalu boleh mewujud nyatakan itu dalam setiap kehidupan kami dari waktu ke waktu, untuk selalu mengingat bahwa cinta kasih Tuhan selalu ada dan tidak pernah berkesudahan dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Pada saat ini kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami ya Tuhan, yang selalu bergumul dan berjuang dengan berbagai kehidupan, persoalan-persoalan yang menghimpit kehidupan mereka, baik pribadi bahkan sebagai keluarga. Kiranya Tuhan senantiasa menguatkan mereka, secara khusus bagi saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuhnya. Kami berdoa bagi Bapak Yohanes Mahono, Saudara Kevin Mahono, Ibu Stefani Marsudi, Bapak Habel Lumowa, Ibu Rahela Tambunan, Penatua Hans Tondawani, bahkan dalam rencananya persiapannya untuk menjalani operasi pada bulan Januari nanti. Biarlah segala sesuatu yang telah direncanakan dan dipersiapkan, Tuhan Yesus ada di dalamnya, dan semua berjalan dengan lancar, semua berjalan dengan baik, seturut dengan kehendak-Mu. Berdoa bagi Ibu Sri Wegawati, Bapak Adar Sihite, Ibu Batseba Dimu Haupiris, Ibu Sarce Sahetapi, Ibu Rosdiana Situmorang, Ibu Arpia. Tuhan Yesus, di dalam kelemahan mereka ada kekuatan yang Kau anugerahkan. Bagi saudara-saudara kami juga yang mungkin bergumul dengan sakit penyakitnya saat ini, Tuhan kami doakan, kami bawa doa kami ini kepadamu, dan kami percaya Engkau juga akan menguatkan setiap saudara-saudara kami yang juga bergumul dengan sakit penyakitnya. Berdoa bagi jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan, dalam segala usaha dan upaya melalui pelayanan-pelayanan yang dilakukan, baik secara online, bahkan juga pelayanan yang dilakukan secara langsung tatap muka. Biarlah semua berjalan seturut dengan kehendak Tuhan, ada kebahagiaan, ada sukacita yang kami selalu ingat dan kami selalu laksanakan seturut dengan kehendak-Mu. Berdoa bagi Bapak Pendeta
Risto Andaki bersama dengan keluarga, para penatua, diaken, unit-unit misioner, komisi, panitia, BPPJ, karyawan, koster, semua kami yang terlibat dan mengambil bagian dalam pelayanan yang Tuhan percayakan, bahkan hamba-hamba Tuhan yang ada di jemaat ini. Tuhan juga tolong kami semua supaya kami dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami dengan baik. Kami juga mendoakan saudara-saudara kami yang saat ini terus berjuang untuk mencari pekerjaan, pasangan hidup, bahkan anak-anak muda ya Tuhan, juga mereka yang ada dalam pendidikan. Tuhan tolong supaya semua yang menjadi harapan dan cita-cita mereka terlaksana seturut dengan kehendak-Mu. Janda, duda, anak yatim piatu, Tuhan kuatkan, Tuhan hiburkan. Terima kasih ya Tuhan, rencana-rencana dari jemaat-Mu di tempat ini yang akan dilakukan dan dilaksanakan, kami juga serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah semua berjalan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan yang Tuhan berikan bagi kami semua. Nafas hidup, bahkan berkat-berkat yang Engkau nyatakan bagi kami. Apapun kondisi kami, apapun yang kami alami saat ini, kami bersyukur atasnya. Oleh karena itu, bagi saudara-saudara kami yang Kau tambahkan 1 tahun usia, baik itu kelahiran ataupun perkawinan, biarlah di tengah kebahagiaan dan sukacita yang mereka rasakan, mereka selalu mengingat akan kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk waktu yang akan kami jalani ke depan, kami juga serahkan dalam tangan kasih-Mu. Seluruh presbiter yang bertugas, bahkan juga organis, pemandu lagu dari Pelkat PKP, bahkan juga pengisi pujian dari Pelkat PKP, dan petugas multimedia yang bertugas saat ini, kiranya ibadah yang kami lakukan saat ini sungguh berkenan di hadapan Tuhan, dan juga Engkau hadir bersama dengan keluarga demi keluarga yang mengikuti ibadah ini dari rumah. Engkau juga ada bersama dengan mereka dan Engkau memberkati mereka. Terima kasih ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pengucapan syukur. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab, Efesus pasal 5 ayat 1-2 yang menyatakan, sebab itu jadilah anak-anak yang kekasih dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Ya
persembahan. Jemaat dipersilakan berdiri. Mari kita berdoa untuk persembahan ini. Ya Tuhan, kiranya persembahan yang kami kumpulkan ini secara langsung di gedung gereja atau melalui cara online, Engkau terima dan berkati. Kiranya kami sebagai gereja-Mu tunduk dalam sikap hormat dan patuh untuk menyerahkan dan mengelola persembahan yang adalah harta milik-Mu ini, ya Tuhan. Tuntunlah agar majelis jemaat setia melakukan tugas dan tanggung jawab panggilan, sehingga pekerjaan yang dimuliakan nama-Mu terus dinyatakan di muka bumi. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Warta Jemaat. Presbiter GPIB Jemaat Harapan Indah Bekasi bersama seluruh warga jemaat mengucap syukur kepada Tuhan Yesus yang telah menuntun ibadah ini. Ibadah hari Minggu ini, tanggal 27 Desember 2020, dilayani oleh Pendeta Debbie Kalangi Tohata. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta atas pelayanannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Ibu beserta keluarga. Terima kasih juga kami ucapkan kepada pemusik dan kantoria yang melayani. Tuhan Yesus memberkati. Ucapan terima kasih. 1. GBIB Harapan Indah mengucapkan terima kasih kepada para donatur yang telah membantu pengurus Pelkat PKB untuk melaksanakan pengecatan bangunan gereja. Tuhan Yesus memberkati. 2. GBIB Harapan Indah mengucapkan terima kasih kepada NN atas sumbangan untuk konsumsi ibadah emeritasi Pendeta John Marlin Tambunan sebesar Rp1 juta. Tuhan Yesus memberkati. 3. GBIB Harapan Indah mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang telah memberi persembahan hari Minggu, kolekte, persembahan persepuluhan, persembahan PEK, persembahan syukur, dan lain-lain, baik secara langsung diantar ke gereja maupun melalui rekening bank. Tuhan Yesus memberkati. Pelaksanaan ibadah di tahun 2021. Diberitahukan kepada jemaat sekalian bahwa mulai bulan Januari 2021, ibadah hari Minggu secara tatap muka di gereja akan kembali dilaksanakan secara rutin dengan waktu ibadah pukul 7 dan pukul 10. Pelaksanaan ibadah ini tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan dengan pembatasan jumlah jemaat yang ikut ibadah. Untuk ibadah hari Minggu secara online tetap dilaksanakan pukul 9 melalui channel YouTube GPIB Harapan Indah Bekasi. Kegiatan ibadah di gereja. Jadwal kegiatan ibadah secara tatap muka di gereja untuk bulan Desember 2020 dan awal tahun 2021 adalah sebagai berikut. 1. Ibadah malam akhir tahun tanggal 31 Desember 2020 dilaksanakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 15, pukul 17, dan pukul 20. 2. Ibadah tahun baru tanggal 1 Januari 2021 dilaksanakan pukul 9. Sehubungan dengan masa pandemi COVID-19, maka perayaan Natal Jemaat GBIB Harapan Indah Bekasi untuk tahun 2020 ditiadakan. Demikian informasi ini disampaikan untuk dapat diketahui jemaat.
GPIB Harapan Indah Bekasi mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun perkawinan kepada warga jemaat yang merayakan dari tanggal 27 Desember 2020 sampai dengan 2 Januari 2021 ini. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat untuk minggu ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Jemaat Tuhan, marilah berdiri, pergilah dalam damai sejahtera, perkenalkanlah, percakapkanlah, beritakanlah, dan lakukanlah perintah Tuhan untuk menghadirkan kedamaian, kesetaraan, keadilan, dan kemuliaan Allah dalam hidupmu. Arahkanlah hati dan pikiran saudara-saudara kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.